Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Di sini kita akan kembali mereview yang namanya XAU USD ya guys ya. Ini adalah analisa untuk gold hari ini tanggal 25 Juni ya guys, hari Rabu. Oke, di sini intinya menurut saya masih akan turun guys, masih akan turun ya. Turunnya sampai mana nanti akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kalau kita lihat di time frame weekly guys, kita akan melihat ke daily dulu ya. Time frame daily untuk analisa kemarin ya, analisa kemarin kita mengatakan bahwa jika di candle daily berhasil membuat CSAK, maka dia akan turun ke area low BB di area sini ya untuk menjemput tujuannya karena tujuan dari CSAK sell adalah area low BB. Dan ternyata di daily ini sudah membentuk CSAK sell ya guys ya, berhasil membentuk CSAK sell dan sebenarnya tujuannya itu sudah tercapai guys. Tujuannya itu sudah tercapai di area sini ya, di area low BB sini. Ini adalah tujuannya. Jadi tujuannya itu sebenarnya sudah tercapai. Akan tetapi kenapa saya masih yakin akan turun? Karena di time frame H4 ya, di time frame H4 dia baru saja membuat momentum. Ya, ini momentum yang pertama kali dan dia sedang zone zero loss guys. Oke. Di sini kalau kalian perhatikan di H4 dia membuat momentum. Dan apakah momentum ini valid? Ini momentum yang valid ya guys. Kenapa? Karena dia didukung dengan CSAK di time frame atasnya. Jadi untuk memvalidkan momentum di suatu time frame itu adalah kita dengan melihat time frame atasnya. Apabila time frame atasnya itu ada CSAK, maka momentum di suatu time frame itu valid dan bisa kita ikuti untuk setupnya ya guys ya. Ingat, momentum hanya signal bukan setup, kita akan menunggu re-entry. Oke, jadi ini valid karena di daily tadi kan saya balik ya, di daily ada CSAK ya guys ya di area sini. Berarti momentum di 4 valid. Kalau momentum valid berarti kita tinggal menunggu yang namanya re-entry. Re-entry-nya di mana? Nanti re-entry-nya akan ada di area MA5 MA10 high di area sini guys yang saya kotakin ini. Oke, dan untuk memvalidkannya kita akan menunggu yang namanya extreme di time frame kedua yaitu di time frame H1 guys. Ya, H1 di area sini. Nah, dia satu ini sebenarnya dia tadi baru saja membuat momentum ya di area sini. Baru saja membuat momentum dan sekarang dia sedang membentuk ada re-entry sell di area sini. Nah, ini ada dua kemungkinan, guys. Kalau memang re-entry ini valid ya, re-entry di area H1 ini valid, kemungkinan dia akan turun dulu. Akan turun dulu ke sini, langsung turun ya. Akan tetapi menurut saya ini akan naik, guys. Menurut saya ini masih akan naik ke area sini, baru akan terjun lagi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan di sini jarak antara mid BB dan MA50 ini sudah menjauh, guys. Jaraknya sudah menjauh. Kalian tadi lihat ya, ketika saya profit sebanyak 10.000 dolar, akan saya tunjukkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Di sini saya full margin tadi 10.000 dolar ya di area sini dan ini sesuai juga dengan analisa yang saya sampaikan di ini guys. Di mana ya? Yang ini ya, video jangan lewatkan entry ini yang di paling atas kiri ini. Itu tadi saya langsung entry ketika di area sini guys. Area sini. Area sini saya rasa tadi. Kenapa saya langsung entry? Karena ini ya di area yang saya dapat 10.000 dolar itu karena di area sini dia itu sedang membentuk re-entry setelah momentum di sini dan re-entry ini adalah re-entry zone zero loss yang zone zero loss-nya itu baru dimulai guys, baru dimulai di area sini. Jadi jarak antara MA50 dan mid BB ini masih tipis guys jaraknya. Jaraknya masih sangat kecil kan. Makanya tadi saya langsung full margin di sini dan saya TP di area sini profit sekitar 10.000 dolar seperti yang saya lihatkan di sini. Ya, buat kalian yang mungkin ini mikirnya hoax, saya nggak hoax ya guys ya, karena saya loss pun saya bagikan gitu loh. Kalian juga tahu ya kemarin di sini kalian lihat ini saya loss 1.700, kemudian saya juga pernah loss di USDJP sekitar 1.700 juga. Tapi sekali profit saya profitnya banyak guys. Ini 5.000 ya. Ini 7.000, kemudian ini 9.000. 9.000 ini dari bawahnya tadi ya guys ya. 5.000 lanjut ke 10.000. 9.000 maksud saya dan yang terakhir tadi ya, hari ini tadi kita fokus dan bisa profit 10.000 dolar. Terus apakah saya tiap hari entry? Enggak ya guys ya. Kalian kalau lihat ya, saya terakhir entry itu minus ini guys, 8 hari yang lalu. Jadi selama seminggu setelah saya minus tuh saya nggak entry guys, karena memang nggak ada kesempatan ya. Marketnya boring kemarin, marketnya nggak jelas gitu. Saya nggak pernah entry gitu. Jadi buat kalian yang kayak nafsu terus tiap hari entry 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 entry, kalau nggak ada entry kalian resah. Jangan kayak gitu guys ya. Karena semakin banyak entry itu belum tentu kalian profit gitu loh. Kalian coba lihat saya loh.
ya 8 hari yang lalu, terus kemudian seminggu seminggu setelahnya saya baru entry guys, tapi sekali entry saya langsung dapat $10.000 gitu. Jadi kerugian yang kemarin ini, yang kemarin saya rugi 1.700 di area sini, ya ini sudah apa, sudah bisa kita tembel ya, bisa kita udah balik itulah pokoknya kerugiannya dengan profit $10.000 ini, dan malah udah untung lebih gitu guys. Jadi ya itulah, nggak usah buru-buru gitu guys ya. Oke, kembali ke analisa. Di sini kalau yang saya bilang tadi ya, karena ini zone zero loss-nya masih baru dan jarak antara MA50 dan mid BB masih dekat, makanya di sini tadi dia turunnya lumayan tinggi guys, lumayan jauh lah turunnya, dan saya bisa profit sebanyak itu. Nah, kalau yang di sini masalahnya ya, kalian bisa lihat masalahnya di sini jarak antara MA50 dan mid BB ini sudah jauh ya, sudah jauh. Kalau sudah jauh, maka kemungkinan dia akan naik. Terus apakah saya, kan ini saya udah tahu nih kalau kemungkinan akan naik. Apakah saya entry buy? Saya nggak akan entry buy guys, karena saya nggak akan ini ya apa, counter trend ya. Selama trennya turun saya akan nunggu aja setup untuk turun ya. Walaupun saya tahu guys sebenarnya ya kemungkinan besar ini akan naik dulu ke area sini. Tapi saya nggak akan entry guys. Kenapa ya? Karena saya lebih mengikuti untuk kan apa, follow trend saja ya guys ya. Trennya sedang turun ya udah kita turun kayak gitu. Ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya saya akan menunggu di re-entry H4 ya, di re-entry area sini, dan ini juga salah satu setup favorit saya guys. Saya ada prop firm yang menggunakan khusus khusus strategi ini ya, yaitu ketika re-entry H4 di XAUUSD, kemudian nanti saya akan menunggu CSAK di H1. Itu kalian nanti bisa langsung entry menggunakan RR 1:1 pakai Fibo ya guys ya. Dan ini saya yakin kenapa dia akan ke sini, karena ini jarak antara ini ya, jarak antara mid BB dan MA50-nya masih dekat guys ya. Kalau jaraknya masih dekat ya, kemungkinan dari sini dia akan naik dikit kemudian akan lanjut penurunan guys. Akan lanjut penurunan. Oke. Terus juga kemarin ada yang bertanya ya, ada yang bertanya ini kan ada ekstrim Bang. Terus gimana posisinya? Kalau saya ekstrim kayak gini saya nggak akan entry ya guys ya. Kenapa? Karena ini ekstrimnya bibinya apa? Bibinya mengembang tidak mendatar. Kemudian juga ekstrim ini bersamaan dengan adanya momentum, ya kan? Dan momentum ini valid karena di level atasnya tadi ada CSAK kan. Nah, maka dari itu saya lebih memilih kalau kayak gini, saya lebih memilih untuk momentumnya, jadi bukan ekstrimnya. Walaupun kalau kalian entry di ekstrim juga boleh guys. Ini kan ada candle reverse ya. Kalian entry di candle sini ya, candle sini. Ini udah jalan sekitar 40 pip guys, lumayan ya. Kalian bisa TP di area sini nanti. Tapi saya nggak suka entry seperti itu guys, karena saya ini ya lebih menjaga mental saja, karena kalau saya sering-sering melihat chart itu mental saya kayak capek gitu guys. Aduh turun, aduh naik kayak itu, mental saya capek sih guys. Saya mending saya buat yang lainnya gitu loh. Saya mending buat saya belajar skill lain, buat apa, mendalami lagi strategi saya, atau saya buat backtest, atau saya buat apa yang baca-baca buku gitu. Saya lebih suka seperti itu ya guys ya. Jadi saya lebih suka pakai H4 atau H1 saja lah. Nah, untuk strategi entry-nya ya guys ya. Jadi saya akan menunggu di H1 sini. Oke. Saya akan menunggu di H1, akan menunggu dia untuk naik dulu guys, naik dulu ke area sini ya. Kemudian akan turun. Jadi kemungkinan nanti di area sini dia akan membentuk ekstrim guys. Jadi nanti di area kotak ini kemungkinan nanti akan ada pertemuan ya, akan ada pertemuan antara candle, terus kemudian top BB dan EMA50 akan bertemu di area sini. Nah, setelah bertemu di area sini nanti akan membentuk ekstrim ya. Kemungkinan di area sini ini akan membentuk ekstrim. Kalian bisa entry setelah ekstrim itu, tapi saya nggak akan entry di ekstrim itu guys, di akun platform. Saya akan menunggu ya, jika di sini nanti ada ekstrim, saya akan menunggu dia turun untuk membuat CSAK sell di H1 ini. Ya, jika di H1 ini ada CSAK sell, maka nanti saya akan narik Fibo ke sini dan ke area terakhir di sini ya. Nah, kemudian nanti saya akan ini pakai Fibo yang 1:1 saja ya, teman-teman, yang kemarin ya, yang ini. Oke, jadi nanti saya akan SL-nya ya di atas sini ya, di atas sini, dan untuk TP-nya nanti akan saya di bawah sini. 1:1 saja, teman-teman. Karena saya kalau di akun platform saya meresikukan 1.500 dolar ya guys ya. Jadi sekali entry jika rugi 1.500 dolar, dan jika apa? Jika berhasil TP ya 1.500 dolar. Seperti itu. Itu udah cukup banyak guys bagi saya. Sehari dapat segitu udah lumayan banyak, apalagi tadi kita sudah berhasil profit sebanyak 10.000 dolar ya. Jadi saya sudah cukup lah. Nah, sebagai contoh biar kalian nggak bingung, nanti setupnya itu mirip kayak gini guys. Saya akan kembali ke H4 dulu untuk memberikan contoh ya. Nanti setupnya itu ini H4 ya, oke. Nanti setupnya akan persis seperti yang terjadi di area sini guys.
area sini, ini kalau kalian lihat ya ini ada momentum kan, ya. Setelah membuat momentum di area sini, dia membuat reentry di area sini kan. Nah, di reentry ini saya akan menunggu CSAK buy karena ini reentry buy kan. CSAK buy di time frame H1 ya. Kita akan coba lihat di time frame H1 di bagian yang kita tandai tadi. Oke. Nah, di area sini ya. Di area yang kita tandai tadi di area sini, dia di sini membuat CSAK sell. Saya nggak akan entry karena saya akan menunggu CSAK buy saja. Dan CSAK buy-nya terbentuk di candle yang ini ya guys ya. Karena candle yang itu dia close-nya di sini, dia close melewati mid BB dan melewati semua MA. Terus kemudian saya akan narik Fibo ya dari body close candle ke shadow terbawah di area sini. Udah kalau kayak gitu saya tinggal nunggu TP atau SL ya guys ya. Maaf. Kayak gini dan ternyata TP ya. Walaupun masih naik lagi saya nggak peduli, yang penting udah TP guys. Itu contoh pertama. Terus kalau di bawahnya sebenarnya ada contoh lagi guys. Saya akan tunjukkan lagi. Karena apa ya, sebenarnya belajar-belajar contoh kayak gini tuh kelihatan nggak terlalu berguna, tapi sebenarnya ini yang paling ini guys, yang paling membuat kalian tuh nanti profitable ya. Sini ada re-entry kalau kalian perhatikan ya. Di sini adalah re-entry setelah terjadinya CSAK, ya kan? Di sini ada CSAK di candle yang ini, setelahnya dia turun membentuk re-entry di area sini. Karena ini re-entry di H4 maka dan ini re-entry buy kan, maka saya akan menunggu CSAK buy di H1 menggunakan di area kotakan yang saya tandai itu. Ya udah kita tinggal nunggu yang CSAK di H1. Nah, untuk kalian yang bingung ya, bingung Bang ini kan marketnya udah terjadi. Nah, kalian bisa lihat video saya yang ini ya guys ya, akan saya tunjukkan. Nah, di video saya kalian bisa lihat di playlist ya guys ya. Kalian bisa lihat di playlist, kemudian di strategi yang saya gunakan. Nah, ini guys yang paling atas ini ya, entry paling aman dan presisi. Di situ saya menunjukkan menggunakan ini ya guys ya, replay ya. Jadi kalian bisa tahu lah kapan nunggunya, terus nunggunya ini berapa lama itu kalian akan tahu lah. Ini kalau di sini pakai replay guys. Jadi tidak pakai market yang ya tetap pakai market yang sudah berjalan, akan tetapi kita menggunakan replay ya. Jadi nanti kalian akan tahu lah posisi-posisi candle itu. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya, ada re-entry D4 dan di area kotakan ini kita akan menunggu yang namanya CSAK buy. Karena tadi re-entry buy kan, dan CSAK buy-nya ada di sini. Kita akan narik Fibo 1:1 ya, ke body sampai ke shadow terakhir. Oke, dan di sini sudah capai TP, bahkan masih sangat naik lagi ya. Sana, nggak peduli, yang penting kita udah TP kayak gitu ya guys ya. Nah, kenapa saya mencontohkan ini? Karena nanti di H4 itu kemungkinan akan terjadi seperti itu juga ya. Di H4 kemungkinan akan terjadi seperti itu juga. Mana H4-nya tadi? Oke, jadi dia kemungkinan guys, kemungkinan. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kemungkinan dia akan naik di area sini. Kalau naik di area situ, maka itu adalah area top BB di time frame H1 ini. Ya, di area sini. Jadi kemungkinan nanti dia akan naik, kemudian turun, dan kita akan menunggu CSAK sell. Ya lama guys, mungkin pas sesi US ya, nanti malam waktu Indo mungkin baru akan ada CSAK ini. Kalau sudah ada CSAK sell ini, maka nanti saya akan entry. Saya akan narik Fibo dan saya akan entry. Ya 1:1 saja guys, ya 1:1 saja. Kalau kalian pakai platform yang akun 10.000 saja ya, 1:1, kalian meresikukan 1% itu kalian akan meresikukan $100 gitu guys. Jadi kalau ini TP kalian udah dapat $100 tuh. Itu udah banyak banget gitu ya sebenarnya. Ya, jadi kalau modal kecil kalian bisa pakai platform. Buat kalian yang belum paham platform, kalian ini ya, kalian lihat saja di playlist ini guys. Dan saya baru saja ada ini ya, ada review funding pips, tapi ini belum tayang. Ini akan tayang nanti siang, guys. Nanti jam 2 siang ya, kalian tunggu saja. Karena video analisa ini akan tayang pagi dan nanti siang akan ada video funding tips ya. Saya kupas tuntas di situ aturan-aturannya bagaimana dan saran saya kalian milih akun yang mana itu akan ada lengkap di situ dan saya rasa videonya nggak terlalu panjang ya. Ya 20 menit lah guys. Kalian bisa dengerin pakai speed 2 kali lipat 10 menit selesai guys. Oke. Nanti kalau belum paham tinggal tanyain saja. Tapi sebenarnya ini ya guys ya, untuk di H1 ini ada kemungkinan dia cuma mengambil re-entry di area mid BB ini ya. Dan kemungkinan dia langsung akan turun. Tapi ini kemungkinan kecil sih guys. Kenapa? Karena yang saya jelaskan tadi ya, jarak antara mid BB dan MA50 sudah jauh. Kalau memang dia langsung turun ya berarti nggak rezekinya guys, saya nggak dapat entry. Ya udah santai aja gitu. Nanti kita nyari entry yang lain lagi. Oke, tapi harapan saya dan sepertinya dia akan naik ke area sini ya. Nanti dia buat ekstrim di sini dan membuat ekstrim kalian bisa langsung entry guys. Kalau ekstrim kalau yang di akun agresif ketika ada ekstrim di re-entry kayak gitu saya langsung entry guys. Tapi kalau di akun platform saya nyari aman saja, saya akan menunggu JSAK sell baru saya akan entry. Oke, saya rasa cukup paham ya guys ya dan cukup mudah lah ya.
Terus juga sebenarnya ini guys, di time frame weekly ya, kalau kalian perhatikan ini untuk nambah-nambah apa ya, nambah-nambah confidence saja supaya pede ya, supaya kita pede. Nah, di time frame weekly ini sebenarnya jarak antara mid BB dan MA50 sudah jauh ya guys ya. Jadi kemungkinan saya cukup yakin ya, kemungkinan dia akan naik, ya mungkin nggak tahu naik atau apa, tapi kemungkinan dia nanti akan turun ke area sini guys. Akan turun jauh sih menurut saya gold saat ini guys. Ya, akan turun cukup jauh. Ya, minimal dia ke area mid BB dulu lah, minimal ke area mid BB di area sini dulu minimal ya. Kalau sampai dia buat CSAK sell di weekly ya dia akan terjun ya, akan terjun area sini. Oke, kita tunggu saja lah. Tapi untuk setup hari ini saya akan menunggu setup di time frame H4 tadi ya guys ya. Di H4 tadi kita akan menunggu yang namanya re-entry dan kita akan menunggu CSAK sell di time frame H1 lalu akan kita enter. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.